kelompok 5, saya Zabenia Hilandra Irawan sebagai moderator. Saya Andini Auliajaya. Saya Nardi Saramdanti. Saya Skandar Denmardi. Saya MT Karofik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan energi biomasa sebagai sumber energi terbarukan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama, penguatan energi biomasa sebagai sumber energi terbarukan. Energi biomasa merupakan energi yang berasal dari bahan organik seperti sisa tanaman, limbah pertanian, kotoran hewan, dan sampah rumah tangga. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan panas, listrik, maupun bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Beberapa bentuk pemanfaatannya antara lain: pertama, pembangkit listrik tenaga biomasa. Biomasa seperti sekam padi atau ampas tebu dibakar untuk menghasilkan panas yang menggerakkan turbin pembangkit listrik. Yang kedua, bahan bakar rumah tangga dan industri. Kayu bakar, briket bioenergi dari serbuk kayu, tempurung kelapa atau pelet biomasa digunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Yang ketiga, biofuel atau bahan bakar hayati. Bioetanol dari tebu atau jagung serta biodiesel dari minyak kelapa sawit atau jarak makan digunakan sebagai bahan bakar kendara yang lebih ramah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Naura. Baik, selanjutnya ada biogas, yaitu hasil fermentasi kotoran ternak dan limbah organik yang menghasilkan gas metana, dimanfaatkan untuk memasak atau menghasilkan listrik. Selanjutnya ada bahan baku industri kimia. Biomasa juga dapat diolah menjadi produk kimia terbarukan seperti bioplastik atau pelarut alami. Pemanfaatan energi biomasa membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta memanfaatkan limbah lingkungan yang tersedia di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dana. 2. Keunggulan dan kelemahan energi biomasa. Keunggulannya, pertama, terbarukan. Bahan bakunya berasal dari tumbuhan dan hewan yang dapat diperbarui secara berkelanjutan. Kedua, mengurangi limbah organik, membantu menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan sampah pertanian dan rumah tangga. 3. Ramah lingkungan, emisi karbon dari pembakarannya relatif seimbang dengan karbon yang diserap tanaman selama masa tumbuh. 4. Mendukung ekonomi lokal, membuka lapangan kerja di sektor pertanian, energi, dan pengelolaan limbah, terutama di pedesaan. Kelima, cocok untuk daerah terpencil, dapat diterapkan di wilayah yang belum terjangkau listrik dari jangkauan nasional. Kelemahannya, yang pertama, efisiensi energi rendah. Energi yang dihasilkan persatuan massa masih lebih kecil dibandingkan bahan bakar fosil. 2. Biaya awal tinggi. Teknologi pengelolaan biomasa seperti reaktor biogas dan pembangkit listrik biomasa masih membutuhkan investasi besar. 3. Persaingan dengan pangan. Jika bahan baku berasal dari tanaman pangan seperti jagung atau tebu dapat mengganggu pertahanan pangan. Keempat, membutuhkan lahan luas. Produksi biomasa skala besar memerlukan lahan pertanian yang signifikan. Kelima, polusi udara lokal. Pembakaran langsung tanpa teknologi bersih dapat menghasilkan asap dan partikel berbahaya. Akan dilanjutkan oleh Adrian. Selanjutnya, manfaat dan dampak energi biomasa bagi Indonesia di masa depan. Yang pertama, manfaatnya yaitu 1. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama minyak dan batu bara. Kedua, menurunkan emisi gas rumah kaca, mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Ketiga, meningkatkan ketahanan energi nasional dengan memanfaatkan potensi biomasa lokal dari pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Keempat, memberdayakan masyarakat pedesaan, membuka peluang usaha melalui produksi biogas, biopelet, dan biofuel skala kecil. 5. Mendukung ekonomi sirkular, limbah diolah kembali menjadi energi yang bernilai guna. Selanjutnya, dampak ke depan bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia berpotensi menjadi pusat energi hijau di Asia Tenggara
mengingat melimpahnya sumber biomasa dari sawit, tebu, padi, jagung, dan limbah hutan. Kedua, mendorong pertanian berkelanjutan secara pengelolaan limbah yang efisien. Ketiga, memacu inovasi teknologi energi terbarukan di dalam negeri. Keempat, menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi, lingkungan, dan agribisnis. Kelima, berkontribusi terhadap komitmen net zero emisi Indonesia pada tahun 2060 menuju masa depan yang mandiri dan ramah lingkungan. Dan terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh Tito. Baiklah, kesimpulannya yaitu energi biomasa merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Biomasa ini berasal dari bahan organik seperti limbah pertanian, kotoran hewan, dan sampah rumah tangga yang dapat diubah menjadi beberapa seperti energi panas, listrik, bahan bakar, maupun produk kimia ramah lingkungan. Pemanfaatan energi biomasa memberikan banyak manfaat, antara lain dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menekankan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan ketahanan energi nasional. Selain itu, biomasa juga mampu mendukung perekonomian masyarakat pedesaan dan membuka lapangan kerja dan mengelola limbah menjadi sumber daya yang bernilai. Namun, pengembangan energi biomasa ini juga memiliki tantangan seperti efisiensi energi yang masih rendah, biaya teknologi yang tinggi, serta potensi persaingan dengan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang sangat bijak, teknologi yang efisien, dan kebijakan pemerintah yang mendukung agar energi biomasa ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara keseluruhan, energi biomasa berperan penting dalam mewujudkan masa depan energi Indonesia yang mandiri, bersih, dan berkelanjutan menuju target net zero emisi tahun 2060. Baiklah, sekian presentasi dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.